Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa dengan NIM 12111142050. Baiklah, di sini tujuan saya untuk membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Pendidikan IPS dan dosen pengampu saya yaitu Bapak Nurdiansyah MPD. Ada 6 soal yang akan saya jawab terkait UAS Pendidikan IPS ini. Yang pertama yaitu jelaskan kontribusi atau sumbangan mata kuliah Pendidikan IPS dalam mengembangkan keilmuan dan kepribadian mahasiswa program Tadris IPS UIN Suskaryo. Nah, kontribusi atau sumbangan mata kuliah Pendidikan IPS dalam mengembangkan keilmuan dan kepribadian mahasiswa yaitu menurut saya bahwasanya ini sangat membantu untuk membentuk kepribadian mahasiswa di perguruan tinggi. Karena di zaman era globalisasi ini. Selain itu memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai sosial kepada masyarakat Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Lalu, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat. Dan dengan cara yaitu menerapkan pembelajaran yang sudah dibahas tentang aspek pada pendidikan IPS terhadap kehidupan sosial yang ada di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis isu-isu sosial kontemporer yang berkaitan dengan ilmuwan pengetahuan sosial yang dapat diangkat dalam proses pembelajaran IPS. Sebagai praktis pendidikan IPS, bagaimana sikap Ananda melihat fenomena dan problematika tersebut? Nah, sikap saya sebagai mahasiswa dalam menghadapi isu-isu sosial kontemporer yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial yang dapat diangkat dalam proses pembelajaran IPS yaitu dengan cara mengumpulkan fakta-fakta yang relevan terkait problematika sosial tersebut. Kemudian mengidentifikasi apa penyebab fenomena itu secara jelas. Kemudian melakukan evaluasi terhadap otoritas yang terlibat dalam isu tersebut. Kemudian memberikan kesimpulan atas keputusan yang telah dirundingkan dan dikomunikasikan hasilnya. Nah, lalu yang ketiga yaitu soalnya tujuan akhir pendidikan kan adalah memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk berperilaku sesuai dengan konsep yang dipelajari. Nah, karena itu harus diimplementasikan melalui 2 strategi yaitu pendidikan sebagai transfer of knowledge dan pendidikan sebagai transformation of values. Nah, kemudian deskripsikan kedua strategi tersebut dan berikan contoh implementasinya. Nah, jawaban saya yaitu cara mengimplementasikannya. Yang pertama, transfer of knowledge ini dengan cara berdiskusi, lalu peserta didik saling bekerja sama untuk menyampaikan pemahamannya terhadap materi yang dipelajari berdasarkan pengalaman sosial tersebut. Kemudian transformation of knowledge yaitu memiliki cara pengimplementasiannya yang sangat unik. Yang mana untuk para peserta didik yaitu para peserta didik dapat saling membantu temannya pada saat mereka tidak paham dengan materi tersebut dan berdiskusi tentang tanya jawab yang pesertanya ada antara peserta didik yang menyampaikan pendapatnya masing-masing. Yang keempat yaitu soalnya mengapa ilmu-ilmu sosial cenderung dikelompokkan sebagai soft social jika dibandingkan dengan ilmu alam. Berikan penjelasan Ananda dengan memberikan satu contoh konkret dan upaya mengeliminasi dampak buruk dari pengelompokan tersebut terhadap kajian IPS. Nah, sikap saya adalah sebagai keadaan yang ada pada diri manusia yang menggerakkan untuk bertindak sikap menyertai manusia dengan perasaan-perasaan tertentu dalam mendakapi suatu objek dan semua berbentuk atas pengalaman. Nilai merupakan ukuran tentang baik, buruk, tentang tata laku yang telah mendalam dalam kehidupan masyarakat, serta nilai merupakan pencerminan budaya suatu masyarakat. Nah, penanaman nilai dan sikap dalam pengajaran ilmu pengetahuan sosial hendaknya dipersiapkan dan dirancang berkesinambungan dengan penekanan pada setiap tingkat yang berbeda. Semakin tinggi jenjangnya, semakin besar unsur pemahaman dan pertanggungjawabannya. Pengajaran IPS dilaksanakan dalam waktu yang terbatas, sehingga tidak mungkin dapat memperkenalkan seluruh nilai-nilai kehidupan manusia kepada siswa. Oleh karena itu, nilai-nilai yang akan ditanamkan kepada siswa merupakan nilai-nilai yang pokok dan mendasar bagi kehidupan manusia, sikap penghargaan kepada setiap manusia. Dan
Karena ilmu sosial mengacu pada masyarakat, meskipun IPA dan IPS saling berkaitan, tetapi IPS lebih cenderung masuk pada kesosialan. Pada dasarnya antara IPS dan IPA itu saling membutuhkan, IPA dengan alamnya dan IPS dengan sosialnya. Apabila saling dibedakan, maka negara tidak akan maju. Kemudian yang kelima yaitu menguraikan tentang strategi pembelajaran nilai dan keterampilan sosial dalam pendidikan IPS. Nah, di sini kita dapat melakukan bagaimana cara untuk saling berinteraksi dengan kelompok belajar, kemudian mengajarkan kepada para peserta. Dan strategi pembelajaran nilai dan keterampilan sosial dalam IPS dilakukan dengan cara melakukan strategi konstruksi fisik dan kemudian kontemplatif, learning, dan ingrid. Dan yang terakhir yaitu menguraikan latar belakang lahir dan berkembangnya IPS di Indonesia dan bandingkan dengan pendidikan IPS di luar negeri. Nah, latar belakang lahirnya dan berkembangnya IPS di Indonesia ini diarahkan adanya keinginan untuk menyiapkan peserta didik agar menjadi warga masyarakat bertanggung jawab yang dapat mewujudkan kewajiban dan hak-haknya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pendidikan IPS di luar negeri kurang berkembang karena masyarakatnya hidup bebas dengan adanya aturan-aturan yang ditetapkan. Demikianlah yang dapat saya jawab, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.